Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah manajemen biaya. Di sini kami akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen dan biaya pada industri jasa. Materi pertama akan saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Raudatun Nikmah, NIM 202. Materi pertama yaitu akuntansi biaya pada perusahaan jasa. Perusahaan jasa mempunyai beberapa atau tidak mempunyai persediaan dan outputnya seringkali tidak berwujud. Perusahaan jasa biasanya mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Mereka dapat berupa organisasi yang berorientasi pada laba ataupun non-laba. Akun persediaan untuk organisasi jasa biasanya berupa persediaan perlengkapan untuk digunakan dalam penyediaan jasa. Perusahaan jasa mungkin mempunyai akun barang dalam proses, tetapi biasanya mereka tidak memiliki akun persediaan barang jadi. Karakteristik jasa yang lainnya yaitu tak berwujud dan tidak memerlukan biaya bahan baku, dan apabila ada maka nilainya relatif tidak material dan dibebankan sebagai biaya overhead. Kemudian yaitu siklus kegiatan perusahaan jasa dimulai dengan mempersiapkan segala sesuatu untuk penjualan jasa, dan pada akhir siklus ini adalah menyerahkan jasa kepada konsumen. Pencatatan siklus ini dimulai dengan pencatatan biaya persiapan penjualan jasa dan pencatatan akhir perolehan harga pokok jasa yang diserahkan kepada konsumen. Akuntansi biaya dalam perusahaan jasa bertujuan untuk memberikan informasi harga pokok persatuan jasa yang diberikan kepada konsumen. Dalam menentukan harga pokok produksi, perusahaan dapat menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode full costing. Metode full costing adalah metode untuk menentukan harga pokok produksi dengan membebankan semua biaya produksi tetap maupun variabel pada produk yang dihasilkan. Yang kedua yaitu metode variable costing. Variable costing adalah metode untuk menentukan harga pokok produk dengan hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja. Kemudian yang ketiga yaitu metode activity based costing atau disingkat dengan ABC. Metode ABC adalah sistem akumulasi biaya dan pembebanan biaya ke produk dengan menggunakan berbagai cost driver. Dilakukan dengan menelusuri biaya dari aktivitas dan setelah itu menelusuri biaya dari aktivitas ke produk. Mengidentifikasi biaya aktivitas dan kemudian ke produk merupakan langkah dalam menyusun sistem ABC ini. Tujuan sistem ABC ini adalah untuk mengalokasikan biaya-biaya produksi berdasarkan aktivitas yang dilaksanakan, kemudian mengalokasikan biaya tersebut berdasarkan aktivitas-aktivitasnya. Biasanya banyak peneliti melakukan penelitian tentang perbankan antara metode konvensional yaitu full costing dan variable costing, atau metode tradisional yaitu metode yang sudah digunakan perusahaan selama ini untuk menghitung harga pokok produksinya dibandingkan dengan jika harga pokok produksinya dihitung berdasarkan metode activity based costing atau sistem ABC. Maka berdasarkan hal tersebut dapat diketahui perbedaan metode konvensional atau full costing dan variable costing dengan metode activity based costing atau disingkat dengan sistem ABC. Metode konvensional menitik beratkan pada penentuan harga pokok produk pada fase produksi saja, sedangkan untuk sistem ABC menitik beratkan penentuan harga pokok produk pada semua fase pembuatan produk, yang terdiri dari fase desain dan pengembangan produk, kemudian fase produksi, dan fase dukungan logistik. Di sini juga kami menjelaskan contoh soal mengenai perbandingan antara metode full costing dengan ABC costing. Pada usaha bidang jasa yaitu penyewaan meja biliar, jenis meja biliar hanya ada satu standar. Jumlah meja biliar sebanyak 50 buah dengan tarif per jam 22.000, setiap hari buka selama 14 jam. Untuk jumlah jam dan hari penyewaan meja biliar selama tahun 2014 dapat dihitung dengan cara mengalihkan jam meja per hari dengan jumlah hari dalam satu bulan, yang mana perhitungan jam meja per hari ini didapat dari jumlah meja yang laku dikalikan dengan jam yang laku, maka akan ketemu berapa jumlah pemasukan per bulannya. Yang pertama ini yaitu untuk perhitungan
HPP berdasarkan metode full costing. Selama tahun 2014, Biliat mempunyai waktu buka selama 14 jam per hari dengan jumlah meja sebanyak 50 buah. Dalam perhitungan ini kita menghitung jumlah jam meja biliar yang tersedia dalam 1 tahun, yaitu dengan cara 50 meja yang tersedia dikalikan dengan 14 jam buka per hari dikalikan dengan 1 bulan. Jumlah jam meja biliar yang terjual per bulannya sesuai dari perhitungan yang sebelumnya tadi. Dan occupancy rate atau persentase pemasukan tiap bulannya. Jadi 1 tahun meja biliar yang dapat atau tersedia untuk disewakan sebanyak 250.600, sedangkan selama tahun 2014 yang sudah tersewa sebanyak 143.000, dan occupancy rate dari bulan ke bulan belum dapat mencapai 100%. Langkah selanjutnya yaitu menghitung pendapatan atau pemasukan biliar selama 1 tahun dengan cara jam meja yang dibuka untuk disewakan dikalikan dengan tarif per meja per jamnya setiap hari dikalikan 1 bulan dalam 1 tahun. Maka pendapatan biliar selama 1 tahun yaitu sebanyak 3.146 juta. Selain itu pendapatan setiap bulan, selain dari pendapatan setiap bulan, pengeluaran berupa biaya-biaya yang dikeluarkan setiap bulannya juga akan dirinci dalam 1 tahun. Jika perusahaan manufaktur, biaya bahan baku dan tenaga kerja akan sama, namun yang berbeda antara metode full costing dan ABC adalah pada biaya overhead pabriknya. Karena contoh ini adalah usaha jasa, maka yang sama adalah biaya langsung yang sama antara metode full costing dengan ABC. Sedangkan yang berbeda hanyalah biaya overheadnya saja. Biaya langsung. Dalam biaya langsung ini terdiri dari gaji karyawan meja biliar, bonus akhir tahun karyawan meja biliar, seragam karyawan meja biliar, dan biaya kebutuhan makan karyawan. Sehingga dari penjumlahan biaya-biaya tersebut didapat sebesar Rp873.600.000. Kemudian biaya overhead. Dalam biaya overhead di sini terdiri dari biaya listrik, biaya air, biaya telepon, biaya pemasaran, biaya pembelian alat kebersihan, biaya pemeliharaan, biaya habis pakai, biaya depresiasi motor dan mobil, biaya depresiasi gedung, biaya depresiasi meja, dan uang keamanan. Sehingga dari penjumlahan biaya-biaya tersebut didapat sebesar Rp1.384.530.000. Untuk metode full costing membebankan semua biaya untuk menghitung harga pokok produk dengan cara menjumlahkan biaya langsung dan tidak langsung dibagi dengan meja biliar yang terjual selama tahun 2014, sehingga didapat sebesar Rp5.791,12. Jadi untuk perhitungan HPP berdasarkan metode tradisional ditemukan perhitungan HPP per jam dan per meja sebesar Rp15.791,12. Selanjutnya yaitu untuk metode ABC costing. Langkah yang pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi berbagai aktivitas yang biasa dijalankan oleh perusahaan dalam rangka penyewaan meja biliar. Aktivitas-aktivitas tersebut diidentifikasikan menurut tingkatannya. Aktivitas meja biliar yang pertama yaitu pada tingkat aktivitas unit. Kemudian aktivitas listrik pada tingkat aktivitas fasilitas, pada aktivitas air, aktivitas telepon, aktivitas penyusutan, aktivitas pemasaran, aktivitas penggajian, aktivitas pemeliharaan itu pada tingkat aktivitas fasilitas. Kemudian yang kedua yaitu setelah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan aktivitas yang terjadi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan penggerak biaya atau cost driver yang akan digunakan untuk membebankan biaya-biaya dari masing-masing aktivitas yang telah diidentifikasikan tingkatannya. Kemudian pengelompokan biaya atau cost pool yang homogen, yakni
kelompok aktivitas dan kelompok biaya sejenis yang terdiri dari kelompok biaya 1, kelompok biaya 2, dan kelompok biaya 3. Kemudian setelah mengelompokkan biaya yang sejenis, maka langkah selanjutnya adalah menghitung tarif overhead dari masing-masing kelompok biaya, yaitu dengan cara membagi biaya overhead dengan cost drivernya. Perhitungan per rate di sini yaitu mulai kelompok biaya 1, 2 hingga 3, yang mana perhitungan per rate kelompok biaya 1 sebesar 131 miliar 330 131 juta 310 rupiah. Kemudian perhitungan per rate kelompok biaya 2 sebesar 1 miliar 193 juta 220 ribu rupiah, dan perhitungan per rate kelompok biaya 3 sebesar 60 juta rupiah. Kemudian mengalokasikan data cost driver, yakni alokasi jumlah meja terjual 143.000 jam, kemudian alokasi jumlah meja tersedia 250.600 jam, dan alokasi jam kerja 250.600 jam. Selain itu, untuk menentukan tarif kospol dengan cara mengkalikan total kospol dengan kelompok 1 dengan cost drive alokasi jumlah meja terjual 143.000 jam yang dihasilkan sebesar 918,25 rupiah. Begitupun seterusnya hingga kelompok biaya 3 dikalikan sesuai cost drivernya masing-masing. Kemudian menentukan jumlah total biaya langsung yang terdiri dari gaji karyawan meja biliar, bonus akhir tahun karyawan meja biliar, seragam karyawan meja biliar, dan biaya kebutuhan makan karyawan, sehingga dihasilkan jumlahnya sebesar 873.600.000 rupiah. Setelah itu, pada tahap terakhir dari penerapan sistem ABC ini, kita akan membebankan berbagai biaya aktivitas ke meja. Besarnya alokasi biaya overhead pada masing-masing produk diperoleh dengan cara mengalihkan tarif overhead masing-masing penggerak biaya atau cost driver dengan besarnya unit penggerak biaya yang dikonsumsi untuk tiap produk, yang menghasilkan sebesar 1 miliar 384.527.772 rupiah. Kemudian dari jumlah tersebut ditambah dengan biaya langsung dan jumlah meja terjual, sehingga untuk perhitungan HPP berdasarkan metode ABC ditemukan perhitungan HPP per jam dan per meja sebesar 15.791,10 rupiah. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Melita, NIM 219. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu contoh kasus 1. Dalam contoh kasus 1 ini, kriteria kerusakan bodi mobil yang ada pada CV Speed Indo Pratama Surabaya. Pada CV Speed Indo Pratama itu ada jenis kerusakan yang terjadi terhadap mobil para customer, baik customer yang berasuransi maupun customer bebas, dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada kerusakan berat, kerusakan sedang, dan juga kerusakan ringan. Masing-masing kerusakan ini memiliki kriteria perbaikannya sendiri ataupun tarif jasanya itu berkaitan dengan perbaikan yang berbeda-beda. Adapun penjelasan kriteria masing-masing kerusakan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kerusakan berat. Kerusakan berat ini jenisnya seperti kerusakan yang menyangkut kerusakan bodi mobil, chassis atau serangka mobil, terus understyle itu adalah sistem kemudi atau laki-laki kendaraan. Terus merupakan jenis kriteria berat karena hampir seluruh bagian mobil customer yang memiliki hampir seluruh bagian mobil itu mengalami kerusakan. Terus jenis kerusakan
yang dialami oleh customer ini jika memiliki asuransi atau bekerja sama dengan asuransi, maka apabila ketika biaya yang dikenakan untuk perbaikan kerusakan tersebut itu diterima oleh CV Speed Indo Pratama itu mencapai 75% dari harga mobil itu. Jadi artinya mobil tersebut tidak perlu dilakukan proses perbaikan atau langsung masuk dalam kategori total loss. Terus yang selanjutnya ada kerusakan sedang. Kerusakan sedang itu menurut CV Speed Indo Pratama jenis kerusakan yang menyangkut kerusakan pada mobil itu seperti bila mana pada mobil tersebut hanya mengalami pesok-pesok atau tidak memerlukan adanya penggantian spare part, maka jenis kerusakan tersebut itu dapat dikategorikan sebagai kerusakan sedang. Lamanya proses pengerjaannya atau proses perbaikan mobilnya itu yang mengalami kerusakan sedang itu antara 1 minggu sampai dengan 2 minggu. Terus yang ketiga itu adalah kerusakan ringan. Kalau menurut CV Speed Indo Pratama, jenis kerusakan yang menyangkut kerusakan pada mobil bila mana pada mobil tersebut hanya mengalami atau terdapat baret-baret saja, maka jenis kerusakan tersebut dapat dikategorikan sebagai jenis kerusakan ringan. Terus lamanya proses perbaikan, kalau jenis kategori kerusakannya ringan itu antara 2 hari sampai dengan 5 hari. Itu adalah jenis-jenis kerusakan yang kriteria-kriteria kerusakan yang terjadi pada CV Speed Indo Pratama itu. Dan adapun untuk contoh perhitungan biaya atau total jenis kerusakan bisa langsung dilihat di makalah yang sudah disediakan oleh kelompok kami. Di situ sudah diperinci biaya-biaya yang dikeluarkan atau tarif biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jenis kerusakan yang dialami, entah itu kerusakan berat, kerusakan ringan maupun kerusakan sedang, itu sudah diperinci dalam makalah tersebut dalam kasus 1 tersebut. Itu tadi pemaparan dari saya. Terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Ya, di sini saya Muhammad Syarzuddin, NIM 213. Saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Pada kali ini saya akan membahas tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan di perusahaan jasa. Nah, untuk perhitungan biaya berdasarkan pesanan jasa industri ini sendiri terfokus atau fokus utamanya adalah pada tenaga kerja langsung. Nah, untuk biaya overheadnya biasanya dibebankan kepada pesanan berdasarkan jam kerja tenaga kerja langsung atau satuan mata uang. Dalam bisnis jasa, ketika pesanan berbeda satu sama lain dan informasi biaya diinginkan untuk setiap pesanan individual, maka beberapa variasi dari perhitungan biaya berdasarkan pesanan digunakan. Nah, dalam bisnis tersebut, tenaga kerja langsung dan biaya yang dihubungkan dengan tenaga kerja biasanya lebih besar daripada biaya-biaya lainnya. Seringkali dalam margin yang besar, sehingga tarif overheadnya yang telah ditetapkan atau ditentukan sebelumnya seringkali dihitung berdasarkan biaya tenaga kerja langsung. Untuk sistem perhitungan biayanya sendiri ini yaitu dengan pertama masukkan tenaga kerja langsung yang dianggarkan, yaitu dengan cara 500.000 kali 80%. Nah, untuk bagannya sendiri Anda dapat melihat pada makalah yang sudah diberikan. Nah, 500.000 kali 80% yang hasilnya 400.000. Nah, selanjutnya yaitu nomor 2, biaya overhead yang dianggarkan, yaitu memasukkan biaya lain-lain sebesar 500.000, biaya gaji untuk jam kerja yang tak dapat dibebankan itu 500.000 dikurangi 400.000 yang hasilnya 100.000. Nah, biaya lain-lain dan juga biaya gaji tersebut
jumlahkan 500.000 ditambah 100.000 yang hasilnya 600.000. Nah, untuk tarif biaya overhead yang telah ditentukan sebelumnya menjadi kita memasukkan biaya overhead yang telah dianggarkan sebesar 600.000 per biaya tenaga kerja langsung yang telah dianggarkan sebesar 400.000. Maka hasilnya 150.000. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riza Fauzi dari kelompok 11 manajemen biaya akan sedikit menjelaskan atau meneruskan pernyataan dari Mas Arju tentang contoh kasus kedua, yaitu di sini Koransindo merupakan surat kabar yang menyajikan informasi tentang yang berita news, ekonomi, daerah, hat-trick, dan lifestyle. Koransindo ini terbit pada tanggal 30 Juni 2005 di Jakarta dengan target sebaran ke seluruh Indonesia. Dalam perusahaan Koransindo ada 3 pembagian wilayah kerja, yaitu Manado Nusantara Informasi, Manado Nusantara Percetakan, dan bagian redaksi. Materi ini menjelaskan mengenai penggunaan analisis variabel yang terdapat biaya-biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Yang pertama ada biaya bahan baku. Tentu saja ada tabelnya. Tabelnya bisa dilihat di makalah. Yang ke B ada biaya tenaga kerja langsung. Jumlah tenaga kerja dalam perusahaan dari perusahaan Manado Nusantara Informasi ada 98 orang dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada tenaga kerja bagian MNI ada 60 orang. Yang kedua tenaga kerja bagian redaksi 21 orang. Yang ketiga tenaga kerja bagian MNP ada 17 orang. Perusahaan Manado Nusantara Informasi hanya bagian Manado Nusantara Percetakan yang merupakan tenaga kerja langsung dengan rincian jumlah tenaga kerja langsung yaitu sebanyak 17 orang yang sudah dijelaskan di atas tadi. Untuk biaya tenaga kerja dihitung per bulan dengan rincian sebagai berikut. Upah minimum di Provinsi Manado ada 2.400.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung per bulannya adalah seperti tadi ada 17 orang dikalikan dengan upah minimum yang ada di Manado tadi 2.400.000 dan jika dikalikan ada 40.800.000. Jadi upah tenaga kerja langsung pada PT Manado Nusantara Informasi sebanyak 40.800.000. Yang ke C, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik yang ada pada PT Manado Nusantara Informasi, biaya-biaya bahan pembantu seperti biaya listrik, telepon, bahan bakar minyak, biaya kebersihan, perlengkapan pabrik, pemeliharaan pabrik, dan lain-lain. Sudah ada contohnya di tabel kedua yang ada di makalah tersebut. Pada perusahaan Manado Nusantara Informasi hanya bagian Manado Nusantara Percetakan yang merupakan tenaga kerja langsung dengan rincian sebagai berikut, yaitu tadi di upah minimum Manado tadi ada 2.400.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung per bulannya 2.400.000 tadi yang sudah saya jelaskan di video tadi. Dan akhirnya di sini bisa diambil kesimpulan. Sistem activity based costing mampu menghasilkan perhitungan biaya yang lebih akurat dibandingkan dengan sistem variable costing. Perhitungan harga pokok pada produksi menggunakan activity based costing dapat memperlakukan biaya dengan tepat sehingga menghasilkan perhitungan harga pokok produk yang tepat pula dengan perhitungan harga pokok produksi yang penetapannya make up yang tepat. Perusahaan dapat menetapkan harga jual produk dengan tepat dengan menggunakan pendekatan metode variable costing. Dengan ini menggunakan pendekatan metode variable costing
Dan akhirnya di sini bisa disimpulkan tentang sistem activity based costing mampu menghasilkan perhitungan biaya yang lebih akurat dibandingkan dengan sistem variable costing. Perhitungan harga pokok produksi menggunakan activity based costing dapat memperlakukan biaya dengan tepat sehingga menghasilkan perhitungan harga pokok produk yang tepat pula. Dengan perhitungan harga pokok produksi yang tepat dan penetapan markup yang tepat, perusahaan dapat menetapkan harga jual produk dengan membantu perusahaan sebagai alat perencanaan dan pengambilan keputusan jangka pendek yang tidak mengharuskan pertimbangan tentang biaya-biaya non-produksi. Variable costing juga baik digunakan saat ingin melakukan perhitungan per hari atau per minggu. Begitulah sedikit penjelasan dari saya, Reza Fauzi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari penjelasan yang pertama Mbak Rout, Mbak Rosa, Mas Aju dan saya sendiri. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan jika masih bingung tentang tidak ada tabel di video ini, bisa dilihat di makalah kelompok 11 langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.